Saya sangat sedih sekali dan geram hati saya. Karena apa yang dilakukan Ade Armando selama ini adalah dia pejuang toleransi dan damai. Dia pejuang kebersamaan. Dan Anda harus tahu semua bahwa Ade Armando itu adalah orang yang luar biasa. Salah satu orang yang lahir di Indonesia dengan pemikiran yang luar biasa itu adalah Ade Armando. Dia orang Minang. Dan orang Minang itu adalah bangsa yang toleransi dan damai. Orang Minang adalah bangsa yang tidak ada preman di dalamnya. Saya sudah lama tinggal di Jakarta, tetapi belum pernah ada orang Minang preman. Itu yang membuat saya sedih. Walaupun di dalam satu hal dia pernah menyenggol saya. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Amanat agung mengingatkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan kepada mereka melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan kepada rasul-rasul dan juga kepada kita sebagai gereja Tuhan atau orang-orang Kristen yang sejati. Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 mengingatkan kita bahwa cara yang umum untuk orang bisa diselamatkan adalah melalui pemberitaan Injil. Sebab ayat itu berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau ia tidak percaya kepadanya? Hanya orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, firman Allah yang telah menjadi manusia, dialah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, dan dia sendiri memproklamirkan dirinya sebagai akulah terang dunia. Terang itu hanya milik Allah. Akulah Raja Damai. Aku bawa damai, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka orang percaya kepada Yesus ini, mereka bisa berseru dan akhirnya diselamatkan. Tapi kalau saudara baca terus itu ayat-ayat, saudara-saudara, dikatakan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka? Bagaimana ada orang bisa memberitakan kalau orang ini tidak diutus? Artinya Tuhan pilih dia dulu, Tuhan tetapkan dia, Tuhan utus. Sorry ya. Tuhan utus. Ya, makanya dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, maka dari itu menurut saya salah satu penginjilan luar biasa sekarang yang bisa menjangkau seluruh dunia adalah melalui media sosial. Maka dari itu semua hamba Tuhan yang bermain di media punya komitmen yang jelas, yang sama untuk terus menyebarkan kabar baik, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan penjabaran dari firman Tuhan kepada setiap orang yang mau menerima. Kenapa saya beri penekanan bagi setiap orang yang mau menerima? Karena di Roma 10 itu ayat 16, Paulus kutip firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya bilang, Tuhan siapa yang mau dengar kami? Karena waktu zaman Yesaya dia juga mengalami penolakan. Zaman Paulus juga. Dan saya yakin sekali zaman kita sekarang ini
saya dan para penginjil yang lain, tidak semua orang terima kami. Tapi kami bersyukur tidak semua orang juga menolak kami. Ada orang yang menerima. Ya kami sudah tahu konsekuensi itu, jadi tidak perlu stres, tidak perlu merasa mengasihani diri. Itu sudah ada dalam kitab suci. Bahwa hamba-hamba Tuhan itu kalau beritakan Injil ada yang terima, ada yang tolak. Begitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyoroti judul dari video. Ini hanya pembukaan saja tadi bahwa media sosial harus dipakai untuk menyampaikan kabar baik. Judul kita ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sangat sedih dengan apa yang dialami oleh Bang Ade Armando, di mana Bang Ade Armando dikeroyok dengan begitu brutal dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit, bahkan hampir ditelanjangi. Saudara bisa lihat video yang di depan tadi itu adalah isi hati dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Bahwa memang pernah Pak atau Bang Ade Armando menyenggol Pak Saifuddin Ibrahim melalui videonya karena satu dengan yang lain tidak sepaham dalam persoalan yang dihadapi oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang kita tahu itu sudah masuk dalam ranah hukum karena Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim melalui videonya itu sudah diduga melakukan penistaan agama. Tapi saya terlepas dari itu karena video sebelumnya ketika saya menjawab pertanyaan dari seorang anak Tuhan, apakah yang dialami oleh Bapak Ade Armando itu gara-gara dia tafsir ayat Alkitab, saya sudah jelaskan. Saya menonton videonya dan saya menanggapi videonya, dan saya yakin beliau tidak sedang menghina Kristen. Bapak Ade Armando tuh seperti yang Pak Saifuddin katakan, dia tuh orang yang luar biasa, dilahirkan sebagai salah satu pahlawan toleransi pada zaman ini. Dia seorang dokter, dia seorang pengajar, dia seorang dosen, dia seorang pintar, orang berilmu yang punya hati luar biasa untuk memperjuangkan toleransi di Indonesia bersama teman-temannya, Bang Denny Siregar dan kawan-kawan, Bang Eko dan lain sebagainya. Dan dalam video yang kemarin ketika saya menjawab pertanyaan saudara itu, saudara seiman dan memang dia butuh keterangan dari kami sebagai rohaniwan, dan saya sudah jelaskan, saya juga sempat menyinggung memang Pak Ade Armando dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sempat tidak sepaham dalam persoalan Pak Saifuddin Ibrahim. Dan saya tegaskan di situ yang berkaitan dengan video hari ini, saya yakin sekali Bapak Pendeta Saifuddin tetap seorang hamba Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bilang dia bukan hamba Tuhan Yesus hanya gara-gara dia sedang melakukan pelanggaran ini. Sebab saya sudah sampaikan bahwa hamba Tuhan mana, nabi mana, rasul mana, pendeta mana yang suci, sempurna, tidak pernah salah. Oke lah, kalau yang kelihatan sih orang tidak lihat mungkin. Tapi di pikiran, di hati siapa tahu. Dan saya yakin seturut Ibrani 12 ayat 23. Seseorang itu akan menjadi sempurna ketika dia ada di sorga. Selagi di bumi dia masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Makanya saya katakan bahwa kalau kita belajar hubungan antara ketaatan dengan seorang hamba Tuhan, memang betul. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas itu nabi-nabi palsu yang kehidupannya sangat kotor, sangat jahat, dan ujung-ujung tidak masuk surga. Tetapi sekalipun seorang hamba Tuhan, dia hamba Tuhan benar, dia adalah manusia biasa yang bisa salah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka dari itu, saya yakin sekali hamba Tuhan benar, mungkin dia tidak menjadi orang yang tinggal dalam dosa, bersenang-senang dalam dosa. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa seperti Petrus bisa jatuh dalam dosa, seperti
rohaniwan atau hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan iman perjanjian lama atau perjanjian baru yang juga satu dan lain hal. Sekalipun mereka sudah dengar pengajaran, sudah masuk dalam pelayanan, tapi masih bisa terjerembab di dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi saya yakin hamba Tuhan sejati bukan tinggal dalam dosa, tapi dia jatuh dan dia bisa bangkit lagi. Yaitu keterangan seputaran hubungan hamba Tuhan dengan ketaatan. Ada yang memang betul-betul jahat sehingga ditolak, tapi ada yang sekalipun sudah dibenarkan masih bisa salah. Oleh karena itu kita harus tetap berjaga-jaga. Saya tidak mengatakan masih bisa salah, lalu hamba Tuhannya sengaja berbuat dosa, sengaja menghina orang, sengaja menyebarkan berita bohong, sengaja menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Hanya mau kasih tahu kita ini lemah. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Petrus, roh penurut tapi daging lemah. Karena itu berjaga-jaga, berdoa. Begitu ya. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, video yang ada di depan tadi itu bagi saya itu menarik sekali, luar biasa sekali. Menurut saya itu salah satu tanda bahwa apa yang saya katakan tentang Pak Saifuddin Ibrahim itu benar. Bahwa dia hamba Tuhan. Sekalipun berselisih paham. Ya, Ade Armando pernah senggol dia melalui videonya Pak Ade Armando di Cokro TV. Ada 1 atau 2 video. Tapi ketika mendengar saudara Ade Armando dianiaya begitu rupa, langsung Pak Saifuddin bereaksi. Dia sedih sekali dan pasti dia mendoakan Pak Ade Armando. Dia mengasihi Pak Ade Armando. Itulah ajaran Kristen, saudara-saudara. Ya, bahwa sekalipun kita dimaki, kita dianiaya, tapi kita tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Mungkin orangnya tidak sepaham dengan kita. Mungkin orangnya pernah menyakiti kita. Mungkin orangnya tidak suka lihat keberhasilan kita dan lain sebagainya. Tapi urusan kita tetap, firman Allah bilang doakan, doakan, doakan. Pembalasan hak Tuhan bukan hak kita. Kita berdoa bagi dia dan setelah itu Tuhan yang beracara. Sebab Alkitab berkata pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Maka saya lihat kesedihan dari Pak Saifuddin Ibrahim sebagai hamba Tuhan yang saya pernah ketemu. Beliau itu kan kalau tidak suka dia tidak suka, dia marah dia marah. Jadi kalau sampai dia bilang dia sedih, itu benar-benar dia sedih dengan apa yang dialami oleh Bang Ade Armando. Dan saya pikir kita semua orang Kristen yang kenal Bang Ade Armando, lihat video-videonya, maksud video-videonya, kita juga pasti mengasihi dia sekalipun dia bukan satu agama dengan kita. Orang yang jahat saja yang menyakiti gereja saja kita disuruh berusaha mengasihi, mendoakan, apalagi orang-orang seperti Bang Ade Armando yang memperjuangkan iman Kristen. Memperjuangkan toleransi maksud saya. Dan salah satu yang sering dibela adalah orang Kristen. Juga mereka bela orang Islam juga. Yang intinya pokoknya toleransi lah. Intinya pokoknya junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kan begitu. Ya, ada yang memang berharap, semoga Pak Ade Armando masuk Kristen. Itu bukan urusan kita. Orang mau masuk Kristen itu urusan Tuhan Allah. Jangankan Bang Ade Armando. Anak-anak pendeta Saifuddin Ibrahim saja. Yang Pak Saifuddin Ibrahim besarkan, kasih makan, kasih minum. Saya pernah nonton Pak Saifuddin bilang saya tidak mampu memaksakan iman Kristen kepada mereka. Itu urusan Tuhan Allah. Ingat firman-firman dalam Yohanes 6 ayat 44. Firman Allah berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Allah Bapa dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 37 Tuhan Yesus bilang apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kalau ada orang percaya Yesus melalui peristiwa apapun. Salah satu contohnya misalnya melalui video ini. Atau video hamba-hamba Tuhan yang lain. Mendengarkan khotbah di video lalu orang percaya Yesus. Itu bukan kami yang tarik. Kami tidak bisa tarik. Paulus bilang apa dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5, 6 dan 7. Dia bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Saya mungkin bikin video ini dalam kategori menyiram saja. Atau mungkin bisa menanam juga bagi mereka yang nonton video ini bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka bertobat. Karena iman tidak bisa dipaksakan seperti pengalaman Pak Saifuddin Ibrahim. Sekalipun dia sudah menjadi hamba Tuhan, dia anak-anaknya tidak percaya Yesus. Dan itulah faktanya. Begitu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa video saya yang sederhana ini menguatkan Bapak Ibu terkasih. Kita doakan saja Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, berkaitan dengan masalah hukum yang dia alami, supaya Tuhan buka yang terbaik, sehingga melalui kasusnya tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal, Indonesia tetap damai. Juga kita doakan Pak Ade Armando. Waktu saya posting video saya seputaran Pak Ade Armando, di mana saya menjawab pertanyaan kawan Kristen itu, kan temanya dibuat. Makanya teman-teman yang kalau nonton video saya, lihat tema, jangan komentar dulu sebenarnya. Tema tuh begitu, yang namanya YouTuber tuh harus bikin-bikin tema yang menarik orang untuk nonton. Ya, semua orang-orang bikin restoran aja, ya, harus bikin menarik supaya orang datang makan. Orang bikin gereja pun servisnya harus bagus supaya orang datang dengar firman. Nah, kita ini bikin YouTube dengan tujuan sampaikan firman. Maka temanya harus seperti itu. Mungkin saudara-saudara mengerti, tapi hati Anda tidak terima. Makanya saran saya nonton dulu. Bahkan ada yang memang tidak mengerti sama sekali. Saya dapati mereka tidak nonton. Padahal isinya dari video itu kan temanya Ade Armando babak belur akibat tafsir ayat-ayat Alkitab. Nah, itu bentuk kalimat tanya tuh. Ada tanda tanya jelas di itu video. Tapi ada yang masuk dan orang kasih laporan, Pak, ada nih orang ini memang mereka tidak nonton dulu. Mereka langsung bikin kesimpulan. Ada yang bilang, wah dulu saya suka Pak Mel Atok, tapi melihat judul ini saya tidak suka lagi dengan Pak Mel Atok. Padahal isi dari video itu, kita sedang mendukung, mengklirkan bahwa kalau ada sangkaan Pak Ade Armando dihukum gara-gara tafsir ayat Alkitab, saya sudah jelaskan di video kemarin tuh. Waktu saya di kota Surabaya, di hotel itu. Ya, bahwa Bang Ade Armando itu tidak menafsirkan, dia hanya mendorong orang supaya tafsir baik-baik. Karena kalau di Al-Quran pun harus ditafsir baik-baik, di Alkitab pun harus tafsir baik-baik. Itu aja. Lalu kita dorong, kita ikut turut sedih dengan Bang Ade Armando. Bahkan pada kesempatan ini saya ingatkan lagi, kita harus doakan Pak Ade Armando. Karena berita yang saya baca itu Bang Ade Armando tidak akan kendor. Mereka dan tim akan semakin dahsyat memperjuangkan toleransi di Indonesia. Padahal mereka agama apa? Agama Islam. Jadi kita perlu doakan orang-orang seperti Bang Ade Armando, Bang Eko, Bang Denny Siregar, dan kawan-kawan lain di Cokro TV, ya, Abu Janda. Kita doakan mereka yang toleransinya tinggi gitu loh, ya. Dan memang misalnya kita dalam kubu Kristen, kalau ada orang Kristen yang tidak toleransi, kita memang harus tegur. Tidak bisa. Kristen harus toleransi, harus hargai semua agama. Nah, mungkin itu yang mau saya sampaikan melalui video ini. Kesimpulannya, saya sangat terharu. Ya, saya sangat terharu dengan video Bapak Saifuddin Ibrahim yang sangat sedih dengan apa yang dialami oleh Bang Ade Armando. Tuhan Yesus memberkati Pak Saifuddin. Tuhan Yesus cepat menyembuhkan Bapak atau Bang Ade Armando. Buat kawan-kawan sekalian, terus maju bagi Injil, terus berdampak bagi Indonesia, jadi berkat bagi sekeliling kita, hargai semua agama, tapi tetap mencintai iman kita di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mel Atok, pamit mundur.
Kalau Anda setuju dengan video ini, silakan sebarkan biar banyak orang semakin diberkati. Dan harapan kita ada orang yang datang kepada Yesus. Dan kalau mereka datang, itu karena Tuhan sendiri yang menarik mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.